Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai independent test ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Untuk itu kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, ini adalah contoh data yang akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang independent sample test. Nah, di sini ada data prestasi belajar. Nah, prestasi belajar ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1 ini adalah kelas kontrol, kemudian yang kelompok 2 ini adalah kelas eksperimen. Nah, mungkin kita ke variabel view terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada variabel prestasi belajar, di mana tipenya numerik karena berupa angka, kemudian desimalnya 0 karena memang di sini bukan merupakan bilangan desimal, ini adalah bilangan bulat, jadi kita kita ketik bahwa desimalnya 0, kita tentukan desimalnya 0. Kemudian value-nya 0 karena memang tidak di-value-kan, numerik. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua di sini ada variabel kelas. Nah, variabel kelas di sini memang terbagi menjadi dua kelompok atau dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kemudian yang kedua adalah kelas eksperimen. Tetapi di sini pada variabel kelas di sini tipenya adalah kita pilih ke tipe numerik karena memang akan kita ubah yang tadinya berbunyi kelas kontrol, kelas eksperimen kita ubah menjadi 1 dan 2. Kenapa? Karena akan kita olah bahwa prestasi belajar ini berdasarkan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi kelas kontrol dan kelas eksperimennya ini harus kita numerikan. Nah, desimalnya 0. Untuk itu, karena tadi kelasnya itu kita numerikan, maka value-nya kita tentukan ya. Kita klik di value. Nah, di sini value-nya adalah value 1 itu merupakan kelas kontrol. Jadi 1 itu adalah kelas kontrol dan kemudian value yang kedua ini adalah kelas eksperimen. Oke. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, ini adalah datanya ada 43. 43 ini terbagi menjadi 23 kelas kontrol, kemudian 20 adalah kelas eksperimen. Nah, untuk independent sample t-test ini antara jumlah kelas kontrol, kelas eksperimen atau jumlah kelompok pertama dan kelompok kedua itu tidak harus sama. Jadi boleh berbeda jumlahnya antara kelompok sampel pertama dan kelompok sampel kedua, gitu ya. Nah, pastinya sebelumnya kita harus menguji dulu apakah data ini sudah memenuhi uji asumsi untuk independent sample t-test. Ada dua uji asumsi untuk independent sample t-test, yaitu yang pertama adalah normalitas, yang kedua adalah homogenitas. Nah, normalitas itu artinya data harus berdistribusi secara normal. Kemudian untuk homogenitas artinya nilai varian antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus sama ya. Nah, maka kita langsung saja untuk mengetahui apakah data ini sudah memenuhi uji asumsi pada independent sample t-test, maka yang pertama kita cek dulu normalitasnya. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Jadi caranya sama untuk menguji normalitas baik pada one sample, kemudian pada independent maupun paired sample t-test. Nah, kita klik explore ya. Kemudian kita masukkan variabel prestasi belajar pada kolom dependent list dan kemudian kelas pada faktor list. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau sudah, maka kita klik statistik, kita cek. Oke, confidence intervalnya ini 95%. Artinya bahwa kalau alfa yang kita pakai adalah 0,05 atau 5%, maka confidence-nya sudah betul ya 95%. Nah, ini teman-teman bisa diubah. Jadi ini bukan sesuatu nilai yang paten ya. Jadi bisa diubah. Misalkan kalau kita menggunakan alfa 1%, maka confidence intervalnya menjadi 95% dan seterusnya ya. Nah, karena kita menggunakan alfa 0,05, maka confidence intervalnya adalah 95%. Oke, setelah itu kita klik continue, klik plots. Nah, ini yang penting.
plots ini kita checklist yang normality plot with test aja ya. Jadi kita checklist ini untuk stem and leaf silakan bisa di checklist atau bisa tidak ya, terserah, tidak harus pada stem and leaf, tapi yang harus adalah normality plot with test. Oke. Kemudian kita klik continue. Untuk displaynya tetap bot ya, tetap bot di sini, nggak usah diubah ke statistik sama plot. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat pada output SPSS-nya masih on proses ya. Jadi pada output SPSS nanti kita bisa melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita ke output. Di sini ada tabel ada tabel cash processing summary, ada deskriptif. Nah, yang kita baca adalah tabel test of normality. Oke, kita lihat. Nah, syarat jika data ini dikatakan berdistribusi normal ya, jika signifikannya itu lebih dari alfa. Saya ulangi, syarat bahwa suatu data dikatakan berdistribusi secara normal jika nilai signifikannya lebih dari alfa. Nah, di tabel test of normality ini memang ada dua kolom, Kolmogorov sama Shapiro. Memang perbedaannya adalah biasanya kalau Kolmogorov itu untuk sampel yang banyak, yang kalau Shapiro adalah sampel yang sedikit. Nah, alfa yang kita pakai adalah 0,05. Sampel kita adalah jumlah totalnya ada 43 ya, di mana kelas kontrol 23 dan kelas eksperimen 20. Nah, coba kita melihat dua-duanya saja ya untuk Kolmogorov sama Shapiro. Pada Kolmogorov dan Shapiro nilai signifikannya di sini kelas kontrol 0,2, kemudian di sini 0,378. Dua-duanya baik Kolmogorov maupun Shapiro nilai signifikan pada kelas kontrol itu lebih besar dari alfa. Jadi normal ya. Oke. Untuk kelas eksperimen coba kita lihat sama. Untuk kelas eksperimen pada Kolmogorovnya signifikannya adalah 0,2 dan pada Shapiro-nya adalah 0,232. Sama, dua-duanya nilai signifikannya lebih dari alfa ya, lebih dari 0,05. Jadi kelas eksperimen juga berdistribusi secara normal. Nah, dari tabel normal ini diketahui bahwa dua-duanya data, baik itu kelompok sampel kelas kontrol maupun eksperimen, ya, dua-duanya adalah berdistribusi secara normal. Jadi memenuhi untuk syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat kedua, kita kembali lagi ke data, ya. Nah, syarat kedua adalah homogen. Apakah data ini homogen atau tidak? Caranya adalah kita langsung saja pada independent t-test, karena nanti pada output independent t-test ada tabel yang menunjukkan bahwa ini homogen atau tidak. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik compare means. Nah, kita pilih yang independent sample t-test ya. Mana yang independent sample t-test? Ketiga ya di sini ya. Analyze, compare mean, independent sample t-test, kita klik. Nah, ini sudah muncul kolom dialog independent sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel sesuai dengan tempatnya ya. Sekali lagi jangan sampai kebalik. Prestasi belajar kita masukkan ke tes variabel, kemudian kelas ini kita masukkan ke grouping variabel. Jangan sampai kebalik. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan pada kolom tes variabel dan grouping variabel, maka kita klik define group. Nah, untuk define group, kita ketik aja grup 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2, seperti itu. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik option, kita cek sudah betul confidence intervalnya 95%, jangan diubah-ubah, langsung kita continue, dan kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK, kita lihat pada output untuk independent sample t-test ya. Pada tabel pertama, di sini ada tabel grup statistik. Ini menunjukkan bahwa kelas kontrol jumlahnya 23, rata-ratanya 68,04, standar deviasinya 10,948. Kemudian
prestasi belajar kelas eksperimen jumlahnya 20, rata-ratanya 81,25 dan standar deviasinya adalah 12,017. Nah, kemudian ke kolom yang berikutnya yaitu pada tabel independent sample t-test ya. Nah, pada tabel independent sample t-test kita bisa lihat bahwa data prestasi belajar ini homogen atau tidak ya. Bisa kita lihat pada kolom mana? Pada kolom ini yang saya lingkari di sini ya. Pada kolom Levenius Test for Equality of Variance. Nah, jadi dari kolom ini kita bisa lihat apakah data ini homogen atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat nilai signifikan. Nah, ini dengan melihat nilai signifikan. Nilai signifikannya adalah 0,983. Nah, syarat untuk data itu dikatakan homogen jika signifikannya lebih dari alfa. Nah, coba kita bandingkan. Signifikannya di sini 0,983 dan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi gimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya. Karena signifikan lebih besar dari alfa, maka data prestasi belajar dua kelompok tersebut adalah homogen. Oke, jadi sudah memenuhi uji asumsi untuk independent t-test yaitu normal dan homogen. Nah, sekarang kita lihat untuk keputusan H0-nya. Apakah kita nanti mau menerima atau menolak H0? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat nilai signifikan. Jadi memang pada output SPSS yang kita lihat itu adalah nilai signifikannya ya untuk keputusan baik normal, kemudian homogen maupun penolakan maupun penerimaan H0. Nah, di sini nilai signifikannya di sini berapa ini? Nilai signifikannya adalah 0,001. Nah, syarat atau ketentuan H0 ditolak atau kita menolak H0 jika signifikannya lebih kecil dari alfa. Saya ulangi sekali lagi ya. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa. Jadi ketentuannya beda ya dengan syarat normal sama homogen tadi. Jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk penolakan H0 itu jika nilai signifikannya kurang dari alfa. Alfanya berapa? Alfanya 0,05 dan signifikannya di sini adalah 0,001. Bagaimana? Lebih kecil apa lebih besar dari alfa? Lebih kecil ya. Karena signifikannya itu lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah kita menolak H0. Nah, menolak H0 artinya ya berarti kesimpulannya kita mengambil pada hipotesis yang H1. Kita kembali ke data. Nah, maka karena kita menolak H0 artinya bahwa di sini ya ada perbedaan antara prestasi belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi prestasi belajar antara dua kelompok sampel tersebut itu tidak sama. Oke, demikian pembahasan dari saya untuk independent sample t-test. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.